Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Di hari Natal yang pertama, bumi tidak menyadari pentingnya kelahiran sederhana di kota yang tenang. Tetapi, tidak dengan surga. Para malaikat kudus menunggu dengan antisipasi untuk keluar dalam pujian dan penyembahan dan pemujaan pada kelahiran Kristus yang baru lahir. Kelahiran anak Allah ini berarti pembebasan bagi umat manusia. Malaikat itu memberitahu Yusuf, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Tidak seperti Ishak yang mendaki gunung tanpa menyadari bahwa dia akan menjadi korban. Yesus turun dari surga dengan kesadaran penuh akan apa yang Bapa simpan baginya. Kitab suci mencatat bagi kita apa yang mungkin merupakan pesan perpisahan yang Yesus berikan tepat sebelum inkarnasinya. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Ibrani 10 ayat 5-7. Bagian Alkitab tersebut memberikan kita pandangan yang luar biasa di hati juru selamat sebelum kelahirannya. Dia tahu dia akan memasuki dunia untuk menjadi korban terakhir dan terakhir bagi dosa kita. Tubuhnya telah dipersiapkan secara ilahi oleh Allah secara khusus untuk tujuan itu. Yesus akan mati bagi dosa-dosa dunia dan dia mengetahuinya. Selain itu, dia melakukan dengan sukarela. Itulah inti dari inkarnasi. Isu penting Natal bukanlah tentang Yesus datang, tetapi mengapa dia datang. Tidak ada keselamatan dalam kelahirannya. Cara hidupnya yang tanpa dosa juga tidak memiliki kekuatan penebusan sendiri. Ada harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa kita manusia. Seseorang harus mati. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Yesus datang ke bumi, tentu saja untuk menyatakan Tuhan kepada umat manusia. Dia datang untuk mengajarkan kebenaran. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia datang untuk mempersembahkan kerajaannya. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hidup. Dia datang untuk mengungkapkan kasih Allah. Dia datang untuk membawa kedamaian. Dia datang untuk menyembuhkan orang sakit. Dia datang untuk melayani yang membutuhkan. Tetapi semua alasan tersebut bukanlah tujuan utama dalam kedatangannya.
Dia bisa saja melakukan semuanya tanpa dilahirkan sebagai manusia. Dia bisa saja menampakkan diri seperti yang sering dilakukan malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama dan menyelesaikan segala sesuatu dalam daftar yang telah saya sampaikan tanpa benar-benar menjadi manusia. Tetapi dia memiliki satu alasan lagi untuk datang. Dia datang untuk mati. Berikut adalah sisi dari kisah Natal yang tidak sering diceritakan. Tangan kecil yang lembut itu yang dibuat oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria dibuat agar paku dapat didorong melaluinya. Kaki bayi itu merah muda dan tidak bisa berjalan, suatu hari akan terhuyung-huyung ke atas bukit berdebu untuk dipaku di kayu salib. Kepala bayi yang manis itu dengan mata berbinar dan mulut bersemangat itu terbentuk, sehingga suatu hari nanti seseorang bisa memaksakan mahkota duri ke atasnya. Tubuh lembut itu hangat dan lembut, terbungkus pakaian lampin, kain lampin, suatu hari akan dirobek oleh tombak. Jangan berpikir saya mencoba meredam semangat Natal kita. Jauh dari itu, karena kematian Yesus meskipun dirancang dan dilakukan oleh orang-orang dengan niat jahat, sama sekali bukan sebuah tragedi. Faktanya, ini mewakili kemenangan terbesar atas kejahatan yang pernah dicapai oleh siapapun. Penulis Ibrani mengilustrasikan bagaimana kisah lengkap tentang kelahirannya mencakup kematian pengorbanannya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ibrani 2 ayat 9 sampai 10. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Adalah tepat untuk memperingati kelahiran Kristus, tetapi jangan membuat kesalahan dengan meninggalkannya sebagai bayi di palungan. Ingatlah bahwa kelahirannya hanyalah langkah awal dalam rencana penebusan Allah yang mulia. Ingatlah bahwa kemenangan kematian pengorbanan Kristuslah yang memberi makna pada kelahirannya yang rendah hati. Kita tidak dapat benar-benar merayakan satu tanpa yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is